Oke Wimbro, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita mau review ya. Saya mau review ini mungkin radio yang rig pertama saya, yaitu TR751 dari Kenwood. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke. Jadi ini radio diproduksi di tahun sekitar 89-an atau 87-an ya. Jadi ini radio udah cukup tua, udah sekitar hampir mau 30 tahun ya. 30 tahunan. Lebih, 30 tahun lebih ya. Ini bekerja di band 144 atau amatir ya. Ini frekuensinya sudah dibuka dari 141 sampai 150. Yang saya beli ini ya. Ini TR751, ada yang 751A, ada yang 751E yang versi Europe, ada yang TR751D, yang ini TR751. Oke, jadi saya juga sudah membaca buku panduannya dan saya coba rangkum ya, di video ini agar yang punya radio ini itu tidak tidak perlu membaca lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sebelum itu kita coba lihat dulu tampilannya. Ini radionya bukan full besi ya. Ini perbaikan dari Kenwood atau Trio 9 versi 9 ribuan ya. 9130, 9000, 9000G. Ini perbaikannya. Dia mempunyai 10 channel ditambah 1 channel call, jadi total 11. Terus kemudian di 9000 cuma bisa menyimpan 1 duplex. Kalau di sini 2 duplex, yaitu di 9 dan 0. Jadi duplex itu cuma disimpan di 9 dan 0. Selain itu tidak bisa duplex ya. Dan tone, kalau tone semuanya bisa. Ini ada tone-nya, ada tone board-nya. Kebetulan yang punya saya beli di kisaran 2,5 jutaan. Hampir 2,5 juta. Ini ada tone boardnya di sini. Oke, tampilan depannya seperti ini. Ada up down memory. Kalau misalkan kita di memory recall ya, mode memory recall, ada juga untuk menurunkan naikkan MHZ nya. Kalau kita di mode VFO, VFO nya ada dua, ada VFO A, VFO B. Lanjut di bawahnya, ini ada voice. Ini modul ini tidak diinstal, jadi ini tidak aktif. Ada function. Nah, kalau function ini lihat aja yang warna oranye. Jadi kalau ketik function ini itu artinya alarm. Function yang ini itu artinya ngelock. Jadi semua tombol di lock, tidak bisa bekerja. Oke, function voice itu untuk tone. Di sini ya, function voice itu untuk tone. Call ini untuk frekuensi favorit kita bisa disimpan di sini. Ini ada low, ada high. Low-nya 5 watt, high-nya itu 25 watt ya, maksimum 25 watt. Itu saya lihat di SWR saya di frekuensi 144 amatir ya. Ini noise blanker, ini read. Kemudian di bawah ada tombol volume dan juga squeal. Yang ini adalah tombol read dan juga RF gain. Ini untuk mengatur channel dan juga untuk menjalankan frekuensi ya, untuk tone frekuensi. Di sini ada lampu-lampunya ya, nanti kita lihatkan. Di sini ada auto, FM, USB, USB, CW sama LSP ya. Itu lampu-lampu indikatornya. Di atas ada BC ketika ada frekuensi masuk atau kita receive. Ini untuk indikator frekuensi favorit kita. Ini untuk on air ketika kita transmit. Nah, ini boardnya nggak ada. Ini board, kita butuh board untuk modem ya, semacam modem seperti itu. Fungsinya adalah ketika kita transmit terus kemudian kita mau berpindah, kita tinggal pencet tombol ini, nanti dia akan mencarikan channel yang kosong dan akan memberitahukan lawan bicaranya. Otomatis harus menggunakan radio yang mendukung DCL juga ya. Ini untuk semacam tone transmit atau tone receive ya.
Jadi kayak radio-radio zaman dulu, jadi kayak ada nadanya di awal atau di akhirnya ini. Oke, ini untuk ngereset, ini untuk microphone hand mic ya, dia menggunakan 8 pin, yang ini numbericnya. Nah, ini auto, artinya kita auto, jadi auto di sini mengikuti regulasi ya. Jadi kalau misalkan yang saya lihat, sebentar saya cari di dokumennya dulu. Nah, ini di sini ada regulasinya. Kalau kita milih auto itu 144 sampai 1441 itu di mode CV. Kalau USB itu 1441 sampai 1445 dan lain sebagainya. Ini auto. Jadi kalau misalkan kita bekerja di luar negeri mungkin ya, untuk yang Echo atau yang Alpha, ini autonya dia langsung milih channelnya sendiri. Di Indonesia tidak ada, jarang sih, saya nggak pakai auto kecuali memang benar-benar lagi di FM ya, 144 sampai 145. Nanti saya tunjukkan caranya seperti apa. Oke, itu ada auto, mode FM atau low sideband, lower sideband, ada upper sideband atau CW. Ini tinggal dipencet. Nah, ini enaknya ketika kita pencet ada kode Morse-nya depannya ya. FM itu depan F-nya. Berarti ada Morse F, ada Morse L. Ketika pencet yang ini ada Morse U, ada Morse C. Nah, ini untuk reverse, untuk ngelih. Jadi kita nggak usah tekan PTT yang mengganggu repeater kita. Jadi kita bisa tekan tombol reverse ini untuk melihat transmitnya, dan juga bisa mereverse. Jadi kalau misalkan channel receive-nya itu 1, channel transmitnya itu 2. Kalau tekan ini, channel receive-nya jadi 2, channel transmitnya jadi 1. Jadi dibalik. Memory recall untuk melihat memori. Kemudian kita menggunakan tombol ini untuk mengganti memorinya. Kemudian ini untuk step, kalau kita tekan itu untuk mode LSB, USB, dan CV dia lebih detail stepnya. Tapi kalau di mode FM dia lebih 10, jadi 10 stepnya. Kalau nggak ditekan itu 5 stepnya. Ini untuk scan, ini untuk menyimpan memori, ini untuk duplex. Cuma ini di sini tidak ada duplex plus min ya, yang punya saya. Jadi ini tidak bekerja mungkin. Yang ini ada untuk VFOA, VFOB. Oke. Ini tampilan depannya seperti ini. Yang atas itu adalah untuk sinyal meter. Biasa kita laporkan kepada orang yang transmit, itu menggunakan yang atas, satuannya dB. Kemudian yang bawah untuk kekuatan dari transmit kita. Kalau low itu di 6 kalau nggak salah, kalau high itu di 8. Jadi kita bisa monitor ini. Oke. Saya mendapatkan ini lumayan mulus ya, dan sangat beruntung sekali saya. Ini tampilan sampingnya dengan ada luka, wajar lah ini karena umurnya sudah mau 40 tahun malahan ini. Oke. Bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya. Di sini ada DC 13,8 atau plus minus 15% ya di sini, dan sini ada tulisannya apa tuh, sebentar saya jelaskan dulu. Ini speaker, kayak speaker ya, yang ini untuk speaker output, yang ini untuk Morse, kode key untuk kode Morse ya. Dan ini ada baut, tebakan saya ini untuk tambahan kipas, dan ini untuk antenanya. Oke. Radio ini speakernya ada di bawah ya, modelnya seperti ini. Ini barusan saya lap ya, modenya seperti ini bawahnya. Sebentar saya liatin bawah yang sebelah sininya. Nah, itu masih sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Sampingnya juga masih seperti ini, dan di dalamnya sudah saya buka. Beberapa tim potnya itu masih ada pantekannya, jadi masih asli. Oke, saya akan pasang ini, kemudian saya akan tunjukkan cara pengoperasiannya. Oke, ini home base station saya baru saja saya tambahkan
meja ya dari jati Belanda yang ada di pinggir jalan. Saya suruh buat seperti ini. Jadi meja tambahan kecil ya, meja tambahan kecil agar lebih rapi. Jadi power supply SWR meter saya ada di atas, ini booster saya, ini speaker eksternal, ini belakang ada HT. Nah ini saya taruhkan di sini ada mixer saya. Rencana ini saya mau buat nanti pakai untuk monitor ya, SDL atau SDR saya lupa. Ini nanti saya akan ngoprek itu juga untuk mendengarkan sinyal-sinyal dan juga ada grafiknya di situ. Ini peralatan meja kotor lah, ada solder, ada komponen-komponen elektronik dan lain sebagainya. Nah di belakang sana itu ada radio antik pemberian dari ayah saya, ada Sanyo, ini multiband ya, ada SW1, SW2 dan lain sebagainya. Ini radio kondisinya lagi rusak, nanti saya akan betulkan. Itu charger aki tetangga lagi saya benarkan. Oke, jadi kita langsung saja ke sini. Oke, untuk menyalakannya tombol yang ini, push on tulisannya ya, tampilannya seperti ini. Aduh, backlight ya. Saya rubah dulu. Nah mungkin seperti ini ya. Oke, tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah untuk teman-teman yang ingin mereset apa namanya radio ini sebelum dihidupkan, oke, kondisi mati seperti ini. Aduh, backlight lagi, mohon maaf karena saya menghadap jendela ini. Oke, mudah-mudahan ini tidak terlalu backlight ya. Jadi ketika mau mereset CPU-nya itu tekan tombol memori, kemudian baru nyalakan, terus memorinya dilepas, nanti semua ke reset ke factory default. Itu sudah saya lakukan. Kemudian untuk menyalakannya ini, oke. Nah ini lampu layarnya hijau ya, memang aslinya masih hidup, dalam keadaan hidup semuanya. Ada di sini ada squeal. Kemudian ini saya di mode memori ya, mode memori. Ini memori saya dari atas dulu deh. Ini saya masuk ke mode VFO dulu. Oke, ketika di mode VFO, kalau kita tekan yang ini, itu dia akan menggerakkan channel yang di depan. Ini sekarang di 141350. Kalau kita gerakan ke atas 142, 143 dan lain sebagainya. Itu kalau di mode VFO. VFO ada mode 2, ada dua mode, ada A, ada B. Di sini ada tulisannya. Ini B, ini A. Oke. Kemudian kalau di mode memori yang atas, memori recall, itu kita akan mengganti memorinya. Ini sekarang kita di memori 4, 3, 2, 1 dan 0. Oke. Memori 1 kalau dilihat bunyi bipnya berbeda. Sorry. Ini kan 4, 3, 2. Nah, agak lebih panjang. Karena memori 1 itu adalah memori yang dipakai untuk alert. Di sini ada AL. Jadi ketika kita bekerja di manapun, misalkan di VFOA, VFOB atau frekuensi yang lain selain memori 1, kemudian kita tekan function, kemudian alert, dia akan memberitahukan jika frekuensi tersebut ada aktivitas dengan audible 2 kali beep tone, beep beep, seperti itu. Oke. Terus kemudian nih sekarang saya di mode VFO ya, alertnya saya nyalakan. Untuk mengaktifkan ini mode voice, karena saya nggak ada modulnya jadi tidak berfungsi. Ini function voice, itu lihat di situ ada tone. Oke. Untuk memilih tone-nya itu function, tekan yang lama. Nah ini kita gerakan. Oke. Terserah mau yang mana. Terus kalau udah pencet function, dia aktif tone-nya. Oke, ini kita matikan lagi tone-nya. Itu untuk tone. Lari ke bawah. Ini adalah untuk channel favorit kita.
Kalau kita klik sini channel favorit, ini lagi busy ya. Ini channel favorit kita. Ini adalah mode high, mode low. Kalau kita coba kita lihat ya di SWR meter kita, di VFO aja di 144 000 ya, bawaan dari pabriknya. Ini saya menggunakan antena, bukan tuh dia. Kalau auto dia langsung ke CW itu, jadi kita pencet FM aja ini, kemudian saya ke bawah kan. Sorry ya, agak ribet, saya belum memasang mic-nya. Saya pasang dulu mic-nya. Oke, ini mode low, dilihat di sini. Sebentar saya lihat dulu di sini. Saya modenya, oke, ini bypass ya. Saya pakai tuner yang ini, saya bypass. SWR-nya agak tinggi pasti karena tidak matching di antena saya. Ini satuannya di 20 watt. Ini mode low, kita lihat itu di 9 watt ya, 9 watt. Tuh 9 watt di 144. Kalau high-nya saya tekan high, ini di hampir mentok. Sorry, ini kegabung sama kaca ini. Kacanya ini udah mulai itu, jadi saya cabut dulu sebentar. Nanti saya lem dulu nih. Oh, ternyata bengkok nih jalurnya. Ini di 20 watt. Kemarin saya udah cek di 20-an watt. Nanti saya bengkek dikit nih. Nah, itu di 20-an watt ya. Jadi masih oke lah menurut saya SWR-nya. Oke, kembali lagi ke atas. Oke, ini sudah, ini untuk call ya. Ini untuk call, ini untuk low atau high. Ini saya low aja. Dan ini sangat mudah untuk merubahnya. Tinggal dibuka, ikuti prosedurnya. Nanti ada beberapa trimpot di situ. Tinggal kita putar-putar saja sembari melihat SWR kita. Oke, itu low. Kemudian ada noise blanker di sini. Ini berfungsi ketika kita di mode selain FM ya. Ini ada read, ini juga berfungsi di mode selain FM. Noise blanker itu untuk mengantisipasi noise yang terjadi kalau misalkan kita di mobil. Zaman dulu ya, itu pasti akan ada noise dari mobilnya ketika kita ngegas mobil atau menyalakan mobil, itu ada noise ke sini. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan noise itu agar lebih jelas modulasinya. Read fungsinya untuk upper sideband, lower sideband, CW untuk tuning, mensenterkan frekuensinya. Lanjut ke bawah, di sini ada squeal, di sini ada volume. Squealnya sangat, ini radio saya bilang peka banget ya, sangat peka sekali. Saya suka nih, karena pekanya itu karena saya sifatnya suka mendengarkan. Jadi ini radio peka sekali ya. Nggak tahu, karena saya mungkin baru punya satu radio saja yang profesional ini. Bukan profesional sih, kalau yang profesional yang lebih gede lagi. Tapi rig ya, ini rig sangat peka sekali, saya suka. Kemudian di sini ada read, ada apa namanya, RF gain. RF gainnya biasa dibentokin, tapi kalau bisa, ini saya pribadi, RF gain tuh jangan sampai lebih dari 10. Jadi ketika di lokalan biasanya kan suka mentok tuh, biar nggak cepet habis kumparannya atau kumparannya awet, itu disetting ke 10 saja atau di 20 dB. Kalau di bawah kan untuk yang transmit ya, kalau receive-nya di 20 dB dikecilin. Oke, ini untuk mengatur frekuensinya. Saya lihatin di sini.
ini untuk mengatur frekuensi tuh. Oke, ini yang tadi kalau auto ya auto di 144 itu CW. Tapi kalau kita tidak mau ya tekan aja FM. Dengarkan kode morsenya. Nah itu kode morsenya itu. Oke, terus kemudian untuk ref, ini untuk memori recall. Ini ya, kalau ref nanti ada ref di sini. Ini memori recall. Terus kemudian ini untuk kalau kita di upper sideband kita lihat, nah ini lebih detail lagi untuk tuningnya, bahkan di depan ada titik lagi 5 kHz atau 5 Hz nih. Oke, kalau ditekan ini kembali seperti semula, stepnya 5 ya. Kalau di mode FM ini stepnya tetap 5, tapi kalau ditekan ini stepnya jadi 10 tuh. Oke, terus scan, untuk nge-scan tuh, nge-scan ke bawah tinggal ke bawahin, nge-scan ke atas tinggal ke atasin, kalau stop ya tinggal stop di sini. Ini untuk menyimpan memori. Oke, saya lihat memori saya dulu. Ini memori pertama, saya jauhkan dulu. Oke, ini memori 1 ya, memori 2, memori 3, memori 4, memori 5. Oke, yang saya bilang tadi untuk duplex itu penyimpanannya hanya bisa support di 9 dan 0. Saya lihat, kita lihat juga memori 0, memori 9 deh. Nah ini memori 9, ini saya pencet ref ya, kita mau ngecek channelnya. Ini Jakarta ya, RPU Jakarta. Ini ada tone-nya juga di 2020 ya. Kalau kita mau lihat channel transmitnya berapa, ya tekan aja ini. Nah tanpa mengganggu ya, tanpa transmit, dia bisa tahu. Ini kembalikan lagi seperti semula, atau memang mau dibalik, transmitnya maunya pakai ini, mendengarkannya pakai ini, transmitnya pakai ini, tinggal dibalik-balik aja. Ini untuk ngebalikin. Oke, terus kemudian cuma ada di 9 dan 0. Nah cara menyimpan duplexnya, saya ambil di misalkan di 0 ya. Ini kita ke mode VFO dulu, terserah mode VFO A, atau VFO B. Ini channel receive-nya tentukan, modenya ditentukan juga, mau FM, upper sideband, lower sideband, atau CW. Kemudian mau pakai tone atau enggak. Kalau mau pakai tone ya Pak, tinggal dipakein tone, nanti muncul di atas. Kalau mau pilih tone-nya tekan yang lama, ini tone-nya tinggal dipilih, misalkan pakai yang 100, pencet function lagi, udah. Kemudian tekan memori, kemudian 0. Nah antara memori dan frekuensi itu jedanya harus di bawah 2 detik ya, karena nanti kalau enggak dia langsung ke cancel. Kode ini artinya dia menunggu inputan kita untuk channel transmitnya. Misalkan channel transmitnya di 143 800 misalkan ya. Oke, kemudian tekan lagi 0. Habis itu sudah tersimpan. Kita lihat di memori yang ke 0. Nah ini, kalau kita transmit, itu dia. Oke, bisa ya. Nah untuk yang lainnya hanya kembali ke VFO, kita misalkan mau nyimpan di 14800 misalkan ya, 14800, terus kemudian kita tekan memori 4 misalkan. Nah itu dia langsung nyimpan di memori 4. Kita cek memori 4, itu dia ya, itu cara menyimpannya. Terus ini tombol ini tidak berfungsi karena saya tidak ada boardnya. Tombol voice juga tidak berfungsi. Sudah, itu saja sih pengoperasiannya. Sama juga channel call, kalau misalkan mau disimpan di channel call, modenya mirip sama tadi, memori terus pencet call. Jadi ini untuk channel favorit kita, sangat enak sekali. Ini tombol ini sangat membantu sekali. Terus kemudian saya suka alert juga, jadi kita simpan channel yang biasa kita monitoring yang kedua,
misalkan lokalan kita, lokal kerja kita, nah itu disimpan di channel 1 agar bisa di alert nanti kalau ada aktivitas. Ini untuk frekuensinya. Untuk cara reset mikroprosesornya sudah, ini menggunakan 8 pin. Sayang sekali radio ini tidak beserta mic-nya, jadi saya beli mic yang selain dari Kenwood di sini ya. Oke, itu aja review dari radio kesayangan saya, yaitu TR751 Kenwood ya. Ini bekerja di 144 ya. Ini kalau kita lihat, ini sekarang lagi di mode call. Ini mode, kita lihat tambahin ke atas 5, 6, 7, 8, 9, 50, kembali ke 1. Oke. Yang ini bukan 140 ya, ini 150 kalau di tempat saya. Dari 141 sampai 150. Itu. Dalamannya masih Orion semua. 5 watt sama 20 watt masih bisa keluar, high-nya di 144. RF gain-nya oke. Mari kita dengarkan sekarang suaranya seperti apa. Kita cari channel yang nah, ini ukur nih. Oke, kita naikkan RF gain-nya. Oh, lagi nggak ada di sini. Mari kita coba cari, scan aja deh. Oke. Nah, ini. Suaranya enak ya. Nah, tuh. Ini kecil banget ini. Ini saya sudah mentokin. Oke, itu suaranya seperti ini. Ini pakai HT nih. Coba kita scan dulu. Harusnya nanti pakai bracket stainless ya. Oke, mantap. Mudah-mudahan ini awet. Umurnya sudah hampir seumuran saya. Sudah seumuran saya, lebih malahan ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Radio kesayangan saya yang sekarang yang ini, yang biasa saya pakai untuk base station itu adalah WRW. Ini sensitivitasnya nggak kalah, malahan WRW itu sensitivitasnya lebih bagus daripada yang V8 kodok hijau saya udah coba itu. Ini sensitif banget ini, dan ini sama, hampir sama, bahkan ini lebih sensitif lagi. Terima kasih teman-teman. Akhir kata dari saya, tetap jaga kesehatan, salam sehat, dan juga enjoy your life.